Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanur Alfiyah dari D3 Fisioterapi Widya Usada Semarang, NIM 203028. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi palpasi tulang pembentuk tungkai bawah dan kaki. Yang pertama, palpasi pada medial malleolus. Posisi pasien tidur telentang atau duduk di kaki di luar bed, kemudian mencari dan menemui bagian medial dari ankle dengan jari tangan. Yang ketiga, periksa pada bagian distal dari os tibia. Di situ terdapat tonjolan yang cukup besar. Tonjolan tersebut dinamai dengan medial malleolus. Kemudian palpasi pada calcaneus. Posisi pasien tidur atau duduk kaki di luar bed. Cari dan temukan tumit bagian posterior dengan jari tangan fisioterapi. Kemudian tekan dengan ibu jari dan jari lainnya secara bersamaan pada bagian yang besar dan bulat, itulah yang disebut dengan os calcaneus. Yang ketiga, palpasi pada medial tuberculum talus. Posisi pasien tidur telentang atau duduk kaki di luar bed. Cari dan temukan bagian medial dari os calcaneus dengan ibu jari. Kemudian dari situ bergeser sedikit ke arah proksimal menuju medial malleolus. Di antara calcaneus dan malleolus medial terdapat tonjolan bulatan kecil yang disebut medial tuberculum talus. Yang keempat, palpasi pada sustentaculum tali. Posisi pasien tidur telentang atau duduk di kaki di luar bed. Kemudian mencari dan menemukan medial malleolus dengan ibu jari Anda. Kemudian dari situ bergeser sedikit ke arah distal. Setelah melewati medial tuberculum talus terdapat tonjolan kecil yang disebut sustentaculum tali. Yang kelima, palpasi pada pasien pada posisi navikular. Posisi pasien tidur telentang atau duduk di kaki di luar bed. Yang kemudian mencari dan menemui medial malleolus dengan ibu jari. Kemudian bergeser sedikit ke arah distal di jalur anterior menuju medial arcus dari telapak kaki. Di situ Anda akan menemukan tonjolan dari navikular. Yang keenam, palpasi pada cuneiform. Posisi pasien tidur telentang atau duduk kaki di luar bed. Kemudian mencari dan menemui navikular dengan ibu jari. Lalu dari situ bergeser sedikit distal di jalur lateral, rasakan dengan jari. Kemudian permukaan yang datar, itulah yang disebut dengan cuneiform. Palpasi lateral malleolus. Posisi pasien tidur terlentang atau duduk di kaki di luar bed. Cari dan menemui ankle sisi lateral dengan ibu jari. Memeriksa pada bagian distal dari os fibula. Di situ terdapat tonjolan yang cukup besar. Tonjolan tersebut dinamai dengan lateral malleolus. Yang kedelapan, palpasi pada talus. Pasien tidur terlentang atau duduk kaki di luar bed dengan kaki pelantar fleksi. Cari dan temui lateral malleolus dengan ibu jari. Kemudian bergeser sedikit distal di jalur medial. Tekan agak dalam, rasakan dengan jari Anda menemukan permukaan tulang tersebut. Dan itulah yang disebut dengan talus. Yang kesembilan, palpasi pada sinus tarsi. Posisi pasien tidur telentang dan duduk kaki di luar bed. Cari dan menemukan lateral malleolus dengan ibu jari. Lalu dari situ bergeser ke arah distal dan sedikit menuju anterior, tekan agak dalam, rasakan dengan jari. Kemudian permukaan tulang tersebut di antara celah dari tulang talus, itulah disebut sinus tarsi. Yang ke-10, palpasi kuboid. Posisi pasien tidur telentang atau duduk kaki di luar bed. Mencari dan menemui lateral calcaneus dengan ibu jari. Lalu bergeser ke arah distal dan sedikit menuju anterior. Tekan agak dalam, rasakan dengan ibu jari. Permukaan yang datar agak dorsal, itulah permukaan kuboid. Ke-11, palpasi peroneal tubercle. Posisi pasien tidur telentang atau duduk kaki di luar bed. Cari dan temui lateral malleolus dengan ibu jari.
Lalu di situ bergeser ke arah distal dan sedikit menuju tonjolan kecil yang berada di antara permukaan calcaneus yang berada di lateralnya, itulah peroneal tubercle. Yang ke-12, palpasi pada fix metatarsal. Posisi pasien tidur terlentang atau duduk kaki di luar bed dengan kaki plantar fleksi, menemui sisi lateral jari kelingking jari kelima. Lalu dari situ bergeser ke arah proksimal dan tetap di jalur lateral sampai menemukan tonjolan yang agak tajam, itulah base atau proksimal dari metatarsal 5. Ke-13, palpasi medial tubercle atau calcaneus. Posisi pasien tidur terlentang atau duduk kaki di luar bed. Cari dan temui permukaan plantar dari calcaneus menggunakan ibu jari. Lalu dari situ bergeser ke arah distal dan medial, lalu tekan agak dalam, itulah medial tubercle dari calcaneus. Kemudian palpasi sesamoid. Posisi pasien tidur terlentang dengan ibu jari posisi diekstensikan. Jari dan temui ujung distal dari metatarsal ke-1 dengan ibu jari. Lalu palpasi tonjolan kecil yang berada di kedua belah sisi dari metatarsal phalangeal joint. Yang ke-14, palpasi metatarsal hip. Posisi pasien tidur terlentang dengan ibu jari posisi diekstensikan. Mencari dan menemui ujung distal dari metatarsal ke-1 dengan ibu jari. Lalu bergeser palpasi tangan Anda ke lateral untuk menemukan metatarsal ke-2, 3, 4, dan 5. Palpasi palang. Kemudian posisi pasien tidur terlentang dengan ibu jari posisi diekstensikan. Palpasi ujung distal dari ibu jari dengan ibu jari Anda dan jari lainnya secara bersamaan. Lalu geser palpasi tangan Anda ke lateral untuk menemukan palang ke-2, 3, 4, dan 5. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.